Boleh dimulai karena sudah jamnya sambil menunggu Bu Linda, tidak apa-apa. Nah ini sudah masuk Bu Linda. Pagi Bu Linda. Halo Bu Linda. Pagi Bu Linda. Pak Dirwanto. Ya pagi Pak Firman. Pagi, selamat bergabung ya. Sudah ditunggu Bu. Bisa dimulai ya Bu ya. Ya monggo Pak, nggih, silakan. Ya. Monggo silakan Pak Fernanda. Ya, saya mulai ya Pak ya. Ya. Saya mohon izin share screen Pak Dirwanto dan Bu Linda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa saya yang baik-baiknya. Pagi hari ini kembali bertemu di pembelajaran Pak Fernanda melalui Zoom meeting. Ini Bapak lihat-lihat ini hanya beberapa, ada yang belum masuk juga. Jadi kita ingatkan kembali ke teman-teman lewat grup WhatsApp ya. Kita coba kirim link dan kabarkan ke kawan-kawan supaya mereka segera masuk ke Zoom meeting. Oke, Bapak sudah share. Mari kita mulai saja pembelajaran terkait dengan keselamatan kesehatan kerja ya, K3H dan budaya kerja industri pada hari ini. Jadi sebelum memulai, Bapak seperti biasanya mengabsen kehadiran dari siswa walaupun kita secara Zoom meeting ya. Jadi di sini ada Raihan, Yohanes, Robi, Suprianto, Menda. Ini ada Saipul, ini izin keluar kota ya. Tadi sudah izin sama Bapak melalui grup WhatsApp ya. Jadi dia ada urusan ke Kota Bengkulu. Dan untuk selainnya itu Bapak kira sudah cukup lengkap ya. Oke. Mari kita sebelum mengawali kegiatan hari ini, adalah kita berdoa dulu dipimpin oleh Erwin ya. Erwin, silakan di unmute, pimpin kawan-kawan berdoa, Erwin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin karena terkendala jaringan, jadi Bapak pimpin saja doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siswa-siswa silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, hendaknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Siswa diharapkan berdiri. Oke, selesai. Siswa diharapkan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Selanjutnya adalah asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif. Di sini Bapak akan mengasesmen atau menanyakan
terkait dengan bagaimana perasaan kalian hari ini. Nah, kira-kira Robi nih, kira-kira perasaannya gimana Robi dari keempat simbol ini? Alhamdulillah Yang Pak, ada. hari ini perasaan saya hari ini itu senang ya Pak. Senang sekali ya, alhamdulillah. Pak. Apakah siap menerima materi hari ini, Robi? Sehat ya? Rasa sehat ya? Ya, Pak. Pesan saya hari ini itu Pak, baik-baik saja ya Pak. Sehat ya, Robi ya? Sehat Pak. Alhamdulillah Pak, sehat. Siap, Pak. siap menerima kegiatan ya. Ya, Untuk terima kasih Robi. Dan Ya, Pak. selanjutnya Menda. Menda, dari gambar yang di bawah ini, poin 1 ini, kira-kira ada berapa potensi bahaya kecelakaan kerja, Menda, dari situ? Kita mereview sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berapa Menda? Bisa menjawab atau enggak kira-kira? Ya, atau yang mungkin bisa membantu Menda, kawan-kawan? 3 potensi bahaya kerja, Pak. Ya, ada berapa? 3 ya? Ya. Apa aja, Menda? 1, potensi bahaya sinar yang ditimbulkan oleh sinar las Ya. yang menyilaukan mata. Ya. 2. Mungkin terkendala jaringan, jadi Menda kurang bisa menangkap ya. Jadi Erwin, bagaimana Erwin bisa menambahkan yang pada nomor poin 2, Erwin, pada budaya kerja 5R, bagaimana implementasi ringkas dan rapi pada budaya kerja Bengkelas menurut Erwin? Erwin Aidil ada? Siapa? Bisa dibantu? Bisa. Ya. Gimana itu Erwin? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan pada budaya kerja 5R. Bagaimana implementasi ringkas dan rapi pada budaya kerja di Bengkelas menurutmu? Nah, terima kasih Erwin. Sepertinya memang terkendala jaringan. Pada kawan-kawan, tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan saja pembelajaran hari ini. Ini hanya asesmen diagnostik. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, slide selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Kawan-kawan, di sini Bapak jelaskan. Masuk lagi enggak, Pak? Ya, keluar ya. Jadi melalui pembelajaran dan diskusi menggunakan PPT, video, dan LKPD, peserta didik mampu menerapkan praktik kerja yang aman dan budaya kerja industri. Nah, itu termasuk pada ranah kognitif ya. Ranah kognitif itu apa? Siswa-siswa, jadi ranah kognitif itu ranah pengetahuan kalian, penilaian pengetahuan kalian. Nah, untuk yang poin kedua, melalui pembelajaran dan diskusi menggunakan PPT, video, dan LKPD, peserta didik mampu mempraktikkan. Nah, praktik berarti ini masuk ke ranah psikomotor. Psikomotor itu ranah praktek kalian ya, apa yang bisa kalian lakukan kesehariannya saat di bengkel, bagaimana kalian menggunakan APD itu sendiri ya, kelengkapan APD-nya, bagaimana kalian berbudaya industri 5R ya, jadi seperti itu. Nah, untuk sebelumnya persepsi APD apa yang harus dipakai sebelum kelas, kira-kira apakah Farel bisa membantu? Silakan, bisa dijawab Farel. Apakah bisa diulangi lagi Pak pertanyaannya? Ya, untuk yang poin A, di sini kelihatan ya Bapak meng-share ini ya.
apersepsi ini ya. Yang mana? Wah, bentar Pak. Sebentar Pak. Oh. Ya, jadi APD yang dipakai sebelum mengelas itu ada wear pack atau baju bengkel, ada topeng las, ada masker, ada apron, ada sarung tangan, ada safety shoes, Pak. ya cukup lengkap ya. Nah, mengapa APD itu penting? Boleh dijawab? Siapa yang bisa menjawab kira-kira? APD penting Boleh karena angkat tangan. untuk Ya, Farel silakan. melindungi kita dari risiko kecelakaan kerja, untuk melindungi tubuh kita supaya saat praktek kita dalam kondisi aman, Pak. Oke, terima kasih Farel. Kita beri aplaus untuk Farel. Untuk Ya, Pak. pembelajaran selanjutnya, terima kasih Farel ya. Apa, Pak? Ya. Jadi siapkan media, alat, pulpen dan buku yang dibutuhkan kawan-kawan sebelum memulai pembelajaran ya. Setelah ini Bapak akan memulai pembelajaran, memberi materi, pemaparan materi. Ya, sudah disiapkan ya. Bapak akan menyampaikan kompetensi materi hari ini. Ya. Dari poin 1, siswa dapat menerapkan praktek. Ya. Poin penggunaan APD, poin 2, siswa mampu menganalisa potensi bahaya di lingkungan sekitar, dan poin 3, siswa dapat menerapkan budaya kerja 5R. Sebentar saja Bapak akan mendemonstrasikan, dilihat baik-baik di layar monitor kawan-kawan ya. Bapak akan mendemonstrasikan penggunaan APD. Mohon izin stop share dulu. Jadi yang perlu digunakan APD, penggunaan APD-nya yang pertama adalah wirpak ya, praktek baju bengkel. Ini wajib ya teman-teman, kalau ke bengkel, teman-teman harus memakai baju bengkel. Kalau tidak disarankan untuk melakukan praktek ya, belajar di kelas saja. Yang kedua, sebelum kita mengelas, kita memakai apron dulu, kawan-kawan. Ya, anak-anak ya. Nah, memakai apron ya. Seperti ini. Kaplas digunakan kita saat melakukan pengelasan ya, kawan-kawan ya. Jadi sebelum ngelas, ya. Mengelas SMAB ya. Nah, kita harus waspada. Jadi waktu ngelas kita pakai topeng las ya. Jadi jangan sampai Anda tidak memakai topeng las, langsung aja dilas gini sambil mata merem gini, salah kawan-kawan ya. Selanjutnya ada juga sarung tangan ketika kita membawa besi panas ya. Ini gunanya adalah untuk melindungi kita dari besi yang panas ya, atau benda yang tajam ya, besi-besi panas seperti ini ya. Nah, supaya kita tidak terluka teman-teman. Harus lengkap. Sarung tangan juga digunakan saat kita menggerinda. Ditambahkan kacamata. Kacamata gerinda, googles ya. Googles dan earphone. Earmuff. Ya, earmuff. Untuk melindungi telinga kita dari kebisingan. Jadi waktu kita gerinda wajib seperti ini ya. Ada sarung tangan, ada kacamata. Ya, waktu menggerinda kita wajib seperti ini. Supaya apa? Melindungi kita dari
potensi bahaya, percikan api gerinda ya, sama kebisingan gerinda. Jangan lupa safety shoes ya, memakai sepatu safety ya. Apakah ketika kita menggerinda itu Pak, kita perlu topeng las Pak? Enggak, jawabannya enggak ya. Jadi maka dari itu kan harus paham potensi bahaya pada bengkel las, kegiatan-kegiatan praktek di bengkel las, dan juga kan harus paham kapan alat APD itu digunakan, kapan alat APD itu tidak perlu digunakan. Penjelasan singkat dari Bapak seperti itu. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Bisa didengar ya suara Bapak ya? Farel bisa dengar suara Bapak ya? Maaf Pak, putus-putus Pak. Oh, putus-putus ya, nggak apa-apa. Ya, seperti itu ya. Demikian demonstrasi penggunaan alat APD dari Pak Bir ya. Jadi kita selanjutnya kawan-kawan, saya akan meng-share ya, ini. Saya akan meng-share materi pembelajaran di PPT ya. Materi pembelajaran di PPT ke grup WhatsApp ya. Nah, ini silakan ditengok materi pembelajarannya di grup WhatsApp. Untuk lebih jelasnya, lebih detailnya. Jadi kalian bisa melihat sendiri nanti ya. Nah, sudah kirim. Silakan dilihat di grup WhatsApp ya. Sambil Bapak teruskan pembelajarannya. Nah, ini adalah contoh praktik kerja yang tidak aman ya di lingkungan sekitar ya sehari-hari ya. Nah, apa yang bisa diamati dari situ, dari gambar itu ya, sudah Bapak jelaskan secara rinci, bisa dilihat ya. Bagaimana ya? Sudah bisa dilihat ya. Jadi untuk yang gambar pertama yang ini ada welder atau tukang las melakukan pengelasan tanpa menggunakan APD ya. Jelas di sini terlihat potensi bahayanya apa? Ya, yang pertama, percikan api las ini akan bisa mengenai kulit dari welder ya. Karena dia tidak pakai sarung tangan, tidak pakai wirpak, jelas ini pasti mengenai. Yang kedua, asap las. Asap las ini juga akan terhirup karena beliau ini tidak pakai masker ya. Jadi seperti itu ya. Yang ketiga, tidak memakai topeng las ya. Karena welder juga kelihatan tidak memakai topeng las, jadi nanti bisa menyebabkan mata bengkak ya. Tidak memakai sepatu safety juga. Jadi kemungkinan tertimpa beban benda berat atau tajam atau panas semakin berisiko tinggi. Ya. Nah, kalau yang pekerjaan ini gimana ini? Yang Bapak tandai di panah ini. Yang dari pekerjaan ini. Nah, yang pekerjaan ini. Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, ini. Ada yang bisa
menjawab di unmute aja. Ada enggak ya? Erwin, Siap ulangi pertanyaannya, Pak. pada gambar ini yang Bapak kasih tanda ini kira-kira apa yang bisa dikonekkan, apa yang bisa dianalisa nih pada praktek kerja yang tidak aman. Ini aman nggak sih? Oh, tadi praktiknya tidak aman. Begitu. Pendayat nah. Ya. Oke, mungkin ada yang bisa membantu Erwin. Silakan, boleh di-unmute. Siap saya Pak. Ya, silakan. Kondisinya Pak, mungkin lebih berbahaya kalau tidak memakai sarung tangan, terlebih lagi seorang pekerja itu menggunakan grinder besar atau yang disebut cutting Off. Cut off. Ya, Pak. Cut off. Ya. Pak. Ya, benar. Ya. Tadi siapa tadi? Robi Pak. Ya, Robi, bagus sekali Robi. Aplaus ya. Jadi benar ya apa yang dikatakan Robi ya. Itu tidak aman karena tidak memakai sarung tangan dan juga gerindanya itu besar. Gerinda cut off ya untuk potong besi. Jadi dia itu memotong benda kecil tetapi menggunakan gerinda yang besar, yang cut off. Jadi itu tidak sesuai dengan peruntukannya ya. Melakukan pekerjaan tidak untuk peruntukannya. Kerja juga nggak memakai sarung tangan, itu merupakan tindakan yang praktek kerja tidak aman. Oke, aplaus buat Robi ya. Bagus sekali. Dapat nilai tambah nanti. Oke. Ya, Bapak lanjut ke slide berikutnya ya. Ya, pada pembelajaran hari ini Bapak akan membuat kelompok ya, membuat kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Ya, kalian sudah Bapak bentuk per kelompok seperti ini. Kelompok 1 Menda, Farel, dan Aris. Kelompok kedua Erwin, Raihan, dan Ahmad. Kelompok ketiga Supri, Tommy, dan Yohanes. Kelompok keempat Robi, Saiful, dan Rahmat. Jadi nanti kalian akan bekerja secara berkelompok ya kawan-kawan ya. Jadi bagi kawan-kawan atau teman-teman yang ini yang belum masuk ke Zoom atau terlempar, silakan boleh masuk kembali ya di Zoom meeting. Nah, simak video berikut ya. Silakan disimak. Nanti di situ akan ada yang perlu dianalisa terkait dengan kecelakaan kerja. Nanti akan Bapak tanya. Akan beri pertanyaan dan yang bisa menjawab akan dapat poin ya. Nilai poin tambahan. Oke, silakan disimak. Oke, keren ya videonya ya. Jadi itu adalah secara singkat saja potensi bahaya di pekerjaan di bidang pengelasan ya. Kira-kira apa saja kegiatan-kegiatan tersebut yang bisa menyebabkan bahaya?
Bisa angkat tangan, dapat nilai poin tambahan. Siswa-siswa ada yang bisa angkat tangan? Kira-kira apa aja itu? Atau saya tunjuk? Yohanes? Gimana Yohanes? Di unmute dulu Yohanes. Diklik kiri bawah ya. Siap, Pak. Boleh diulang, Pak? Pertanyaannya tadi, Pak. Oh, ya ini apa namanya praktik kerja tidak aman tadi loh yang ada di video itu loh, ada apa aja, sebutkan salah satu aja. Nah, itulah aku tidak tahu Nah, oke lah, kalau tidak bisa menjawab nggak apa-apa Yohanes, silakan di unmute kembali. Jadi mungkin Erwin ya, Erwin bisa menjawab. Erwin, bagaimana? Apa aja tadi kecelakaan kerjanya? Potensi bahayanya, Erwin? Erwin juga tidak merespon. Jadi Bapak berikan pelurusan sebentar. Jadi potensi bahaya di bidang praktek pekerjaan las itu banyak ya. Ada terkait kebakaran tadi, ada terkait tegangan listrik, kesetrum listrik ada, kelistrikan ada ya. Ada juga terkait mata bengkak tadi kan, karena tidak menggunakan topeng las, ada juga. Jadi seperti itu ya. Maksud Bapak menampilkan video itu supaya kalian tuh tahu, waspada. Jadi potensi bahaya apa aja sih yang perlu diwaspadai, terutama di bidang pengelasan. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut ke video yang kedua. Silakan disimak baik-baik. Nanti akan juga sama ada pertanyaan yang bisa akan mendapatkan nilai poin tambahan dan bisa membantu kalian pada ujian tengah semester. Silakan disaksikan. Persaingan bisnis yang semakin kompetitif menuntut perusahaan harus terus-menerus melakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk membentuk budaya kerja dan operasional yang unggul. Penerapan 5R dalam program budaya iCare membangun perilaku karyawan yang lebih peduli terhadap lingkungan kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kenyamanan dalam bekerja. 5R merupakan suatu program untuk mengorganisir dan mengelola lingkungan kerja agar teratur, bersih, dan terawat dengan baik, serta meningkatkan kepedulian karyawan akan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. 5R terdiri dari ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Ringkas, mengatur dan memilah segala sesuatu sesuai dengan prinsip tertentu, serta membedakan antara yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Rapi, menyimpan dan meletakkan barang dengan baik dan benar agar dapat dipergunakan dengan mudah walau dalam keadaan mendesak. Resik, membersihkan barang dan lingkungan kerja dari sampah dan kotoran. Rawat, menjaga dan memelihara lingkungan kerja yang sudah rapi dan bersih agar menjadi suatu standar. Rajin, membentuk kebiasaan disiplin terhadap standar dan aturan dalam lingkungan kerja. Dengan 5R, mari kita ciptakan lingkungan kerja yang berbudaya iCare. iCare 5R. Oke, selesai. Jadi video yang Bapak tampilkan itu adalah terkait dengan budaya kerja atau sistem budaya kerja ya. Budaya kerja industri ada 5R tadi. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan 5R itu salah satu atau salah duanya apa?
Silakan angkat tangan. Boleh di-unmute. Ya, Pak. Ya, Baik. silakan Erwin. Silakan Erwin. Siap Pak, saya akan membantu Erwin untuk menjawab pertanyaan tadi Pak. Ya, silakan Raihan, silakan. Karena Erwin terkendala Pak. Ya, enggak apa-apa. Lanjut Raihan, enggak apa-apa. Boleh diulang pertanyaan tadi Pak? Ya, dalam 5R tadi itu sebutkan salah satunya aja, budaya kerja industri itu apa? Ada 5R, dari 5R tuh 1 R-nya itu apa, 2 R-nya itu apa? Yang tadi sebutkan kan ada 5 tadi. 1 aja. Ya, saya akan menjawab Pak. Ya, silakan. Pertama, ringkas Pak. Ya, benar, ya, ringkas. Ya, ada yang diketahui lagi Raihan selain ringkas? Ringkas, rapi, resik, dan rawat Pak. Rapi, resik, 3, rawat. Nah, Bapak sempurnakan ya. Sudah itu aja ya. Ya, rajin, disiplin ya. Kurang rajin sama atau disiplin itu kurang, itu saja. Bagus sekali. Aplaus buat Raihan ya. Terima kasih sudah bantu Erwin ya. Jadi kawan-kawan kalau memang di kelompoknya itu tidak bisa terkendala jaringan, boleh boleh dibantu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya ya, Bapak akan menjelaskan terkait LKPD ya, lembar kerja peserta didik atau tugas kelompok ya. Ya, pada tugas kelompok ini Bapak akan menjelaskan beberapa hal. Ya, silakan dilihat ya di ininya ya, di layarnya masing-masing ya. Nah. Ya, bisa dilihat ya. Yang pertama, nama di lembar LKPD ini ada nama, NIS sama kelas ya. Tolong diisi. Tolong diisi ya. Jadi seperti itu. Di sini ada prosedur petunjuk belajar. Nah, di sini kalian baca dulu petunjuk belajarnya. Ada link juga di sini. Jadi linknya bisa dicari di YouTube ya. Jangan terkait dengan penggunaan APD dan budaya kerja industri. Nah, ini ada petunjuk pengerjaan tugas ya. Itu dibaca. Di sini nanti akan ada diferensiasi, pilih diferensiasi produk berupa jenis kategori potensi bahaya dan elemen budaya kerja. Maksudnya gimana Pak? Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi di sini akan saya jelaskan tentang diferensiasi produknya dulu. Nah, silakan pilih diferensiasi jenis kategori potensi bahaya. Jadi per kelompok itu beda-beda. Tadi ada kelompok kan. Nah, untuk kelompok 1 kategori A, kelompok 2 kategori B, kelompok 3 kategori C, dan kelompok 4 kategori D. Ya. Maksudnya itu bagaimana Pak? Ini sudah jelas belum ya? Nah. Jadi maksudnya adalah kalau kategori A, ya potensi bahaya yang menimbulkan resiko dampak jangka panjang pada kesehatan itu apa? Praktek kerjanya apa? Misal asaplas itu membuat bahaya faktor penyakit, menjadi sesak napas berkepanjangan ya. Itu masuk kategori A. Atau saat memakai saat melakukan pengelasan tanpa topeng las, cahaya sinar lasnya masuk menyebabkan
mata bengkak untuk sementara, tapi untuk dampak kepanjangannya bisa mengakibatkan kebutaan. Nah, itu termasuk juga potensi bahaya kategori A. Begitu juga kategori B, kategori C, dan kategori D ya, terkait kebakaran. Kenapa praktek kerja di las itu bisa menyebabkan kebakaran, listrik, dan potensi bahaya mekanikal. Nah, itu kalian analisa ya, per kelompok. Nah, untuk diferensiasinya, untuk budaya kerja ya, ini sudah Bapak beri penjelasan. Nah, kalau ringkas itu maksudnya apa? Pisahkan barang yang masih diperlukan dan barang yang tidak diperlukan. Nah, kalau di Bengkelas itu bagaimana? Nah, itu silakan kalian utarakan sesuai dengan kata-kata Anda ya. Sesuai bahasa Anda sendiri. Seton, rapi. Simpanlah barang-barang tempat yang sudah ditentukan. Jangan naruh barang sembarangan atau berantakan. Boleh kalian pilih 2 dari 5 ini, pilih 2, terserah. Nah, kalau yang tadi Bapak tentukan, kalau yang budaya kerja ini terserah. Sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian masing-masing ya. Untuk budaya kerjanya. Nah, untuk tes formatifnya ini dikerjakan individu. Ya. Nah, alat mesin, prosedur K3LH-nya gimana? Misalkan mesin gerinda, misalkan permisalan. Prosedur K3LH itu langkah-langkahnya sebelum menggunakan mesin gerinda itu apa? Ya harus memakai sarung tangan, ya harus memakai kacamata Googles ya, memakai wirpak ya. Jadi seperti itu. Apa langkah-langkahnya itu kalian utarakan di prosedur K3LH ini. Sebelum menggunakan mesin, langkah-langkah kerjanya, prosedur K3LH-nya, penggunaan APD-nya bagaimana. Nah, seperti itu. Untuk tes formatif selanjutnya, penggunaan APD. Nah, ini lebih jelas lagi nih. Fungsinya topeng las itu apa? Fungsinya earmuff, earplug, gelas atau goggles, masker, apron, ya, sarung tangan. Nah, ini kalian isi satu-satu ya. Dalam tes formatif. Jadi, tolong di-mute. Tolong di-mute kawan-kawan. Ada yang belum di-mute tuh. Dayat, Amat tolong di-mute. Ya, masuk beda. Ya? Maaf Pak, ini kendala daya. Ya, seperti itu ya. Untuk tugas kelompok presentasi, ya, Bapak lanjutkan. Itu ada kegiatan praktek kerja, kolom kegiatan praktek kerjanya itu apa? Misalkan di sini mengelas. Nah, foto dokumentasinya ini kalian kasih ya, kalian kasih foto dokumentasinya itu kalian beri, terus analisa Anda. Analisa ini berkaitan dengan praktek kerja tidak aman ini kategori berapa yang tadi Anda pilih tadi. Nah, yang di sini tadi. Nah, masuk kategori apa? Nah, jadi Anda analisa tuh potensi bahayanya itu apa, kegiatan praktek kerjanya apa, menyebabkan apa, ya, penanggulangannya atau pencegahannya itu bagaimana. Nah, di sini dianalisa ya. Ada 2 saja, silakan minimal 2 kegiatan, 2 saja ya. Untuk budaya kerja juga sama, identifikasi analisa elemen budaya kerja sesuai jenis elemen budaya kerja yang dipilih. Misalkan yang satu resi, misalkan, yang satu rapi. Ya, resi itu, budaya resi itu apa? Misalkan membersihkan ruang bengkel sebelum praktek kelas selesai. Nah, analisa terkait budaya kerjanya ini masuk ke budaya kerja apa? Misalkan masuk ke budaya kerja resi, Pak. Nah, foto dokumentasinya disertakan di sini. Nah, yang dianalisa apa, Pak? Yang dianalisa itu hambatannya saat melakukan kebersihan itu, setelah melakukan praktek kelas itu apa kendalanya, hambatannya. Nah, seperti itu ya. Mungkin dalam penjabaran pemaparan LKPD ini
Ada yang ditanyakan, kawan-kawan? Pak. Silakan. Apakah ini tugas LKPD yang dikumpulkan lewat Google Drive itu, Pak? Oh iya, jadi nanti LKPD-nya dikumpulkan lewat Google Drive ya. Jadi di sini. Kalau kami tidak punya laptop, bagaimana kami pekerjaan apa ya, Pak? Nah, di sini jadi ya, jadi di sini ya dikumpulkan lewat Google Drive. Kalau memang pada realitanya kalian tidak ada laptop, boleh kalian print ya, kalian print nanti ya, setiap kelompok di print kertas LKPD-nya, lalu kalian isi, kalian tulis tentang analisa kalian masing-masing ya, tugasnya dikerjakan pakai tulisan tangan aja, ballpoint nggak apa-apa. Setelah itu kalau ada butuh foto, tolong bisa disertakan, ikut di print juga sebagai lampiran. Nanti kalian foto, kalian nanti kirim ke WA grup aja. Nanti Pak Ber yang akan mengupload ke Google Drive-nya. Ya, Bapak bantu ya. Pak. Seperti itu. Ada yang bertanya? Terima kasih, Robi ya. Terima kasih. Ada yang lainnya, kawan-kawan? Pak, saya ingin bertanya. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oh, Yohanes ya. Silakan. Silakan Yohanes. Atau yang bisa membantu yang ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, silakan kalian berkelompok ya. Silakan kalian berkelompok mengerjakan tugas LKPD masing-masing ya. Bapak tunggu, Bapak lihat dari Zoom meeting ini. Silakan bekerja kelompok kalian ya. Kalau ada hambatan ya, kalau ada hambatan, silakan ditanyakan ke Bapak terkait dengan permasalahan di LKPD. Silakan diselesaikan dengan cermat dan teliti. Sesuai dengan materi tadi PPT sudah Bapak beri di WhatsApp grup ya. Terus Bapak sudah kasih video pembelajaran ya. Bapak juga beri LKPD. Silakan dikerjakan LKPD-nya ya. Ada tes formatif dan tes kelompok, tugas kelompok. Silakan dikerjakan. Bapak beri waktu. Silakan kawan-kawan berdiskusi kelompok. Jika ada pertanyaan ya, jika ada pertanyaan, kawan-kawan boleh meminta bantuan di Zoom meeting ini, langsung aja di unmute ya. Tolong videonya jangan di ini ya, jangan dimatikan semua ya. Ya. LKPD-nya nanti kalau sudah selesai, boleh kalau bisa mengumpulkan ke Google Drive, silakan dikumpulkan di Google Drive nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ya silakan kalian kumpulkan di
berupa foto ya, berupa foto di WhatsApp group ya. Nanti akan Bapak cek ya. Itu siapa yang belum di-mute? Raihan. Raihan tolong disuruh di-mute. Ya oke. Kira-kira ada yang butuh bantuan terkait dengan pengerjaan LKPD? Apakah sudah dipahami semuanya? Ya. Jadi maksudnya itu bagaimana Pak di pertanyaan pertama? Nah ini Bapak kasih contoh nih ya, pada tugas kelompok presentasi. Nah, ini kan kegiatannya kan mengelas tanpa APD nih, dilihat di layar monitor ya. Nah itu Bapak sertakan foto dokumentasinya. Nah, analisanya itu kurang lebih seperti ini. Tindakan praktik kerja mengelas tanpa APD, seperti gambar di samping, masuk dalam kategori A dan B. Dapat meningkatkan resiko potensi bahaya kecelakaan kerja seperti mata merah kebutaan, atau kebutaan, kulit meleleh terkena percikan api, batuk karena asap las, dan kaki rawan terkena benda tajam atau keras atau panas. Solusi pencegahannya yaitu memakai APD berupa wearpack. Ya, masker atau sarung tangan dan safety shoes. Jadi seperti itu ya. Analisa Anda seperti itu untuk yang praktek kerja tidak aman. Ya. Untuk yang budaya kerja industri itu maksudnya gimana Pak? Nah, ini Bapak tampilkan nih. Jadi itu sesuaikan dengan apa adanya kegiatan waktu Anda praktek bengkel. Misalkan kegiatan budaya atau industri itu siswa menata peralatan praktek secara rapi untuk peruntukannya. Saat kapan? Ya saat Anda beres-beres, tanpa Anda sadari itu sudah Anda lakukan gitu loh. Tetapi ada beberapa siswa memang masih acuh ya, masih abai. Begitu pulang langsung aja dia pulang praktek, nggak dibersihkan dulu atau dirapikan dulu. Dibersihkan dan dirapikan itu adalah dua hal yang berbeda. Dirapikan itu sesuai dengan peruntukannya. Misalkan tang sama tang ya, kayak di foto dokumentasi ini ya. Tang dengan tang, budaya kerja 5R dengan budaya kerja 5R ya. Apa maksudnya? Gergaji dengan gergaji kan seperti itu. Jadi begitu Anda mengambil ini, begitu Anda mengambil alat, Anda nggak kesulitan. Ya, itu apa namanya manfaatnya kalau kita menerapkan budaya kerja 5R ya. Oke, waktu sebentar lagi selesai ya. Silakan tugas dikumpulkan di grup welding ya. Ya, Bapak cek. Kalau ada yang bisa di Google Drive, silakan langsung aja upload di Google Drive. Kalau yang kesulitan terkait jaringan internet atau terkait pengerjaan, nggak bisa mengumpulkan di Google Drive, silakan ditaruh di Google, WhatsApp group ya, dikirim di WhatsApp group. Ya, silakan di japri di WhatsApp group ya, kalau yang nggak punya ya. Ini saya cek. Oh, ini ada yang mengumpulkan di WhatsApp ya. Nggak apa-apa dikumpulkan di WhatsApp group ya, nanti akan Bapak masukkan ke Google Drive ya. Jadi akan Bapak satukan, nanti akan Bapak upload di Google Drive. Nah, gimana Pak caranya mengupload di Google Drive? Itu sebenarnya mudah kok teman-teman. Jadi kalian buka tab baru ya.
kalian kopikan alamat Google Drive di LKPD itu. Nah, ini muncul. Nah, seperti ini ya, punya kawan-kawan yang sudah Bapak upload ya. Mereka ngasih foto saja. Nah, tapi Bapak rapikan, Bapak jadikan PDF. Nah, ini Bapak upload di Google Drive. Sebenarnya mudah, tinggal klik baru. Nah, di sini tinggal upload file kalian. Sudah masuk ke sini, ke Google Drive. Kenapa kok harus Google Drive? Supaya berkas kalian itu nggak hilang, kawan-kawan ya. Jadi seperti itu. Kita waktunya presentasi ya. Jadi coba stop share dulu. Kita lanjut poin selanjutnya. Nah, waktunya presentasi. Nah, terima kasih ya sudah mengerjakan ya. Sudah mengerjakan, kalian waktunya sekarang punya presentasi. Presentasi satu kelompok diwakili ya. Salah satu kelompok saja yang mewakili, nanti Bapak akan menanya, menanggapi, dan kawan-kawan yang lain boleh menanggapi juga. Dan itu nanti akan Bapak catat di jurnal Bapak, mendapatkan poin tambahan lagi. Oke, kita mulai presentasinya. Bapak akan ambil dari Google Drive ya. Atau siapa yang mau duluan? Ya, mau duluan untuk mempresentasikan ya. Langsung saya tunjuk aja Erwin nih untuk mewakili kelompok 2. Silakan Erwin. Ya, Erwin ini diketik ya, bagus sekali ya. Mungkin dia ada laptop atau dia mengerjakan lewat warnet ya. Ya, Erwin silakan dipresentasikan terkait ini tes formatifnya Erwin. Nah, ini alat mesin yang sudah kamu ini kan, yang sudah kamu tuliskan. Erwin bisa dengar suara saya atau kelompoknya? Oh, kalau nggak gitu, Menda bisa dengar suara saya, Menda? Putus, Pak. Ya, tapi dengar ya suara saya ya. Siap dengar, Pak. Ya, bisa dipresentasikan ya, Menda. Oke, siap Pak. Kami terkendala. Ya. Atau siapa di sini yang bisa mempresentasikan? Silakan di-unmute kalau jaringannya sudah stabil. Ada nggak kira-kira? Halo? Masuk lagi, kalau terpental masuk lagi saja kawan-kawan. Masuk ke link yang di awal tadi saja. Halo, Assalamualaikum. Dengar suara saya kawan-kawan? Siapa? Dengar Pak. Ya, coba Erwin ya, presentasikan sedikit saja ya Erwin ya. Terkait dengan tugas kelompoknya. Siapa? Ya. Benar Pak, sinyal. Ini tugas dari Erwin ya. Nah. Ini presentasikan terkait ini budaya kerja tidak aman, praktek kerja tidak aman Erwin. Nah. Siapa? Ya, silakan. Silakan Erwin.
Coba ngerak bubar. Saya akan mempresentasi Pak, Ya, bagaimana? kendala sinyal, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, lanjut aja. Bisa nggak presentasi? Coba. Ya, silakan. Yang terkait dengan tugas kelompok presentasinya ya. Ini, yang praktek kerja tidak aman, silakan tolong dipresentasikan. Siap. Kami akan presentasikan usulan analisis praktik kerja tidak aman sesuai kategori potensi bahaya. Pilihan kelompok Anda minimal 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama mengelas tanpa APD. Ya, Erwin, benar ya? Nah, ini gimana maksudnya? Analisanya bagaimana, Ya, Erwin? Kegiatan praktek kerja mengelas tanpa APD tindakan kerja mengelas tanpa APD seperti gambar di samping masuk dalam kategori A, Pak. Ini, Pak. Oh, masuk dalam kategori A ya. Dapat meningkatkan resiko potensi bahaya kecelakaan kerja seperti mata merah atau kebutaan, kulit meleleh terkena percikan api, batuk karena asap las, kaki rawan terkena benda keras, tajam dan panas. Ya. Solusi penjagaannya memakai APD berupa wearpack, topeng las, masker, sarung tangan, safety shoes. Ya. Yang poin kedua, Erwin, kegiatannya apa? Praktek kerjanya? Kedua, ada juga menggerinda tanpa APD, Pak. Ya. Itu Tindakan praktik kerja menggerinda tanpa APD ya, masuk dalam kategori A. dalam kategori A ya. Dapat meningkatkan resiko potensi bahaya kecelakaan kerja, Pak. Contohnya seperti mata bengkak karena terkena percikan api atau benda tajam, kulit meleleh terkena percikan api, batuk karena debu material, kaki rawan terkena benda keras atau tajam. Ini juga mempunyai solusi penjagaannya, Pak. Ya. Solusinya adalah memakai APD berupa wearpack, kacamata atau goggles, masker, sarung tangan, safety shoes. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Mas Erwin ya. Jadi seperti itu ada mempresentasikan dari tugas KPD ya. Saya yakin jika memang jaringan dan internetnya bagus, mungkin lebih bagus lagi ya. Jadi Mas Erwin tolong di unmute ya. Jadi bagus sekali yang ditampilkan Mas Erwin tadi. Bapak menanggapi saja. Jadi itu Mas Erwin tuh melihatnya itu dari sisi kategori A. Benar ya Mas Erwin ya? Kategori A itu berarti Bapak boleh menambahkan itu terkait dengan nanti potensi bahaya yang akan berdampak jangka panjang kawan-kawan. Jadi dia praktek kerjanya tidak aman menyebabkan penyakit jangka panjang. Nah, seperti yang tadi disampaikan Mas Erwin ya. Jadi seperti itu. Yang perlu Bapak tambahkan untuk kategori B dan C dan D seperti Mas Erwin ya, Bapak harap bisa presentasi di lain waktu. Bapak evaluasi saja untuk tugasnya Mas Erwin sudah bagus, sudah sesuai dengan petunjuk di LKPD ya, sudah diupload juga di Google Drive. Namun dalam segi presentasinya mungkin kurang optimal ya.
Jadi bagi kawan-kawan juga diharapkan bisa itu ya, bisa menampilkan lebih bagus lagi. Ya. Mari setelah presentasi, mari kita evaluasi ya. Kita lakukan evaluasi apa yang dapat kalian pahami dalam pembelajaran kali ini. Ada yang bisa membantu menjawab? Siapa? Saya, Pak. Menda bisa? Ya. Ya. Jadi apa yang dapat kalian pahami pembelajaran kali ini ya jelas ya, tentang terkait dengan penggunaan APD dan budaya kerja industri. Nah, materi pembelajaran apa yang paling sulit dan topik mana yang menurut kalian paling sulit dipahami? Erwin bisa menanggapi? Atau Aris bisa menanggapi, Aris? Ya, mungkin yang paling sulit dipahami itu keterkaitan ya kategori ini ya, budaya praktik kerja tidak aman dan juga terkait budaya kerja industri itu dikaitkan dengan di bengkel. Itu yang membuat kalian menganalisa kan. Mungkin seperti itu yang Bapak bisa sampaikan ya. Jadi memilih kategorinya, jadi misalkan kategori D itu terkait dengan pelecehan seksual atau kekerasan di bengkel. Maksudnya gimana ya? Maksudnya itu kalian itu kekerasan di bengkel itu misalkan kalian berkelahi saat praktek kelas. Itu termasuk juga kategori bahaya di poin D. Nah, itu bisa kalian masukkan gambar fotonya itu gambar ketika kawan kalian berkelahi. Jadi seperti itu ya. Pembelajaran selanjutnya yaitu silakan kalian buka link Google ini, Bapak share di grup WA ya. Jadi Bapak share di grup WA terkait link Google Form post test. Jadi kalian setelah dievaluasi kalian akan mengerjakan post test ya teman-teman ya, supaya Bapak bisa mengukur capaian pembelajaran kalian sampai mana ya. Ya silakan link Google-nya akan Bapak share ya. Ini seperti terlihat di slide. Bisa juga Bapak share di grup ya. Nah, Bapak share di grup ya. Nah, silakan diklik itu ya di grup ya, silakan dikerjakan ya. Bapak kasih waktu sebentar untuk mengerjakan post test di Google Form ya, untuk sebagai bahan evaluasi pembelajaran hari ini ya. Oke, coba Bapak lihat yang mengerjakan. Sudah lumayan banyak ya. Di sini terlihat siapa aja yang mengerjakannya. Ada Supriyanto,
ada Menda Resas, Yohanes sudah, Robi Gunawan sudah, Aris Prayoga sudah, Tommy Saputra sudah, Erwin Aidil Fitra, Saiful Rohman sudah, Ahmad Hidayat, Farel, dan Raihan sudah ya. Sebagian besar sudah ya. Oke. Bagi yang belum, silakan dikerjakan, akan Bapak tunggu, itu akan ditutup hari ini ya, selesai pembelajaran ya. Jadi sudah 90% sudah mengerjakan post-test ya. Bagus sekali hasilnya, mungkin kurang maksimal, namun Bapak lihat sekilas nilainya sudah bagus di atas 70. Oke, kita lanjutkan ke penutup ya, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya ya setelah melakukan post-test juga. Kita ke penutup. Kira-kira sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira terkait materi ini ya. Ya, Supri, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan, Supri? Pesan, kalau tidak ada pesan Bapak, silakan baca materi berikutnya dan jangan lupa penggunaan APD itu penting ya. Kalian harus juga waspada dalam melihat potensi bahaya di sekitar kalian. Pesan-pesan Bapak menggunakan APD dan menerapkan budaya kerja industri itu sangat penting kawan-kawan, terutama di praktik bengkel pengelasan ya, karena kecelakaan kerja dan potensi bahaya itu mengintai kita di setiap kita praktek. Jadi jangan main-main pada saat praktek dan terapkanlah budaya kerja industri supaya memudahkan kalian juga dalam melakukan praktek yang aman. Untuk doa terakhir, silakan dipimpin Farel. Dipimpin doa penutup, Farel. Penutup. Yep. Marilah teman-teman, sebelum kegiatan ini ditutup, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Selesai.